Sobat-sobat. Aca. Nah ini dia, draft pick tempo cepat. Dan sudah ketemu jawabannya lagi, Estes Digi, Kaja Franco, Wajib. Fanny. tambah dengan apakah ini akan menuju kepada Fanny, karena kalau Fanny Kadita terbuka. Oke. Nah masih Kadita, karena bakal dilema juga untuk V-Wise dan kawan-kawan. Ketika mereka melepaskan Kadita, Grok Kadita ini adalah senjata yang begitu kejam dari Onyx. Karena mereka bisa benar-benar bermain dengan early game rotation. Terlihat nih Edward itu hero-nya Edward di sebelah Joy udah dilenyapkan Kadita. Nah, lihat. Hilangin lagi langsung. Fredrin emang berarti, kuncinya. berarti ada kemungkinannya dua. Mau dibawa ke Fanny, atau dibawa ke Amon, atau dibawa ke Ling. Seperti tadi di game yang pertama. One-one Wah. diamankan, Wah. dan kali ini ada Yves bedanya. Wah. Soalnya Yves-nya akan membukakan sebuah jawaban untuk area of effect. Coach Yep, Coach Adi menolak Kryptonite. Oke, tapi kali ini Coach Chef, Coach Adi ingin membuktikan kalau bukan one-one yang salah, tapi keadaan yang salah. Wah. Atau Iya waktu dong. yang salah. Iya makanya, karena keadaan draftnya yang mungkin tidak mendukung. Mungkin waktu tim fight yang tidak mendukung. Tapi bukan salah hero-nya. Gitu Bang. Jadi kita bakal lihat apakah bahkan one-one yang notabene-nya memiliki win rate sangat kecil. 62. Dan bahkan salah satu Kryptonite di MSC kali ini yang akan mengantarkan Onyx Indonesia. Nah, Blue. ini akhirnya glue lepas. Ayo untuk memeluk kehadiran daripada Fredrin itu Betul. sendiri. Dan dengan Valentina dari Yue, ini merupakan salah satu hero power juga yang tadi sempat diperebutkan. Dengan Yves di tangan Sans, Valentina di tangan Yue. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik tentunya. Game kelima akan menjadi salah satu game yang nantinya menjadi sebuah perebutan hero power. Karena sudah terlalu banyak hero power yang diamankan dari masing-masing tim. Dari kedua belah pihak, Pak Polo. Yap, itu dia hero-hero yang udah langsung diambil ataupun di-ban tadi di awal dan sekarang Uranus. Hero yang mungkin nantinya impact. Apakah Benedetta next-nya ini akan menjadi korban juga, Bro? Benedetta atau Pakito? Mengurangin pergerakan ataupun mobilitas yang dimiliki oleh XP laner, tapi Edward kita tahu untuk mobilitas ataupun penggunaan hero-nya banyak banget. Tapi juga. masalahnya ya, ini paling tepat emang Benedetta. Karena sebagai pengendali dari lane, itu kan Uranus, Iya. Benedetta, terus ada Pakito, Esmeralda. Itu bakal jadi hero-hero yang akan meresahkan bagaimana kehadiran dari Glue itu sendiri di laning phase. Grok tabrak belakang, sekarang Grok udah bisa digunakan, gak kelihatan sama sekali. Apakah mereka dengan mungkin kemarin yang hero ini di-ban terlebih dahulu, jadi mereka nggak ada pola latihan dengan hero tersebut hingga sekarang nggak bisa digunakan terlebih dahulu. Mungkin itu salah satunya. Atau ada possibility-nya Grok digunakan. Tapi menurut aku ada possibility. Ada, di game ini ada. Cuma permasalahan utamanya adalah ketika grup masuk sekarang, following up-nya ada apa tidak? Nah, Siap atau tidak? masalahnya Apakah following fit in up. atau enggak? Following up, berbicara following up, sekarang kita punya Bane yang terlepas. Yes. Bane ada, Grok ada, Amon pun ada. Ada Grok Eve, kombonya ini akan menjengkelkan tentunya. Kalau melihat posisi seperti ini, nampaknya Amon menjadi pilihan yang cukup oke sih menurut aku, ya? Profesor KB. Karena kita mungkin akan melihat Matrix. Grok dulu nggak sih? Kalau Grok dulu ini depending sih. Mereka akan bermain Grok atau tidak. Atau Kufra? Kufra juga udah ada glue soalnya kan? Kufra sih. Kufra oke banget di game Kufra ini. sih, aku sih lebih ke arah Kufra. Lancelot. Tank slot. Ini dia. Lancelot Yang Kairi dinantikan, loh. apakah Kairil akan mengamankan War X terlebih dahulu di fase item yang pertama? Karena seperti yang kita tahu, biasanya untuk Lancelot sendiri akan mengoptimalkan item-item tank. Dan berbeda sepertinya. Semi-semi. Ya, semi-semi hybrid lah. War X Endless Battle juga bisa digunakan. Thunderbelt juga ada. Dan ditambah dengan satu draft menuju ke arah Keyboy di last pick. Ini yang lebih memberikan tanda tanya. Apakah last picknya akan menuju ke arah hero setup atau ke arah hero pick off seperti Chow yang masih terlepas juga. Lapu, hero imun menuju ke arah belakang. Edward. Engage zoning out. Hero untuk Edward. Oke. Dan Cloud. Chow kayaknya bakal jadi jawaban yang tepat. Lolita Chow. juga masih ada. Kufra juga bisa menjadi hambatan. Malah menakan Grok gak sih? Iya. Instan langsung flicker wild charge. Ini masalahnya ada lapu-lapu juga, Prof. Yang bikin Grok ini terbuka tuh lapu-lapunya ini loh. Dan ingat Cloud ini tidak memiliki win rate yang cukup tinggi Oh, di tak. MSC kali ini. Tapi kalau pakai Grok ini bahaya juga ya, dia punya Valentina ya. Ya, bisa
bisa jadi wild chance balasan. Makanya ini harus hero yang benar-benar maksimalin bagaimana engage dari Cloud-nya. Chow. Tapi Mino ternyata Lebih paten. lebih mengerikan. Dengan Minion Fury dan heal up, Keyboy kali ini akan bermain sepertinya ya. Favor dulu. Nah, ini dia nih. Oke, maju. Let's go. Oke, let's go. Silakan maju ke babak selanjutnya. Ini dia Indonesia menuju ke arah Land of Dawn untuk mendobrak Filipina dan mengembalikan piala yang telah mereka curi. Keyboy, mari kita ketarkan, mari kita gempakan Kambodia. Buset dah, Keyboy sudah langsung membuat dirinya berada di area tersebut. Kena efek knock up lu Venus mau pergi ke arah mana? Karena Venusnya tetap maju ke bagian depan untuk bisa memberikan backup terhadap Yu yang ingin mendapatkan satu wave minion. Tapi Keyboy mundur kembali memberikan damage yang cukup banyak. Keyboy masih punya regen SP yang harusnya cukup tinggi di awal-awal. Oke, Uli kali ini Woods akan coba benar-benar mendominasi lini. Tapi kalau ngomongin dari segi gold lanernya, kita bakal melihat karena Uli ini nyaman. Dari minimap ini berbeda sama di game sebelumnya. Dia agak cukup dominasi dengan one-one versus cloud. Karena mungkin dia tahu early cloud ini tidak semenarik itu Profesor. Ya, tidak sebagus itu juga untuk menggunakan Art of Thievery ketika berhadapan dengan One-One. Yang One-One sendiri memiliki efek dash yang begitu luar biasa. Yue mendapatkan satu buah Tower Drop, artinya rotasi di bawah ini mungkin sedikit akan ditinggalkan oleh Blacklist. Saat ini lihat, dan DMI-nya mau tidak mau dia harus memilih untuk bermain defensif. Karena di satu sisi lain juga kita melihat bahwa All My Venus lebih menuju ke arah top lane untuk mengcover Wise. Yap, di bawah Kairi sudah level 4. Pancer karena yang berbeda, Keyboy menjemput dan juga memanggil pergerakan di Kairi. Ada satu gold buff lagi yang berhasil diamankan, tapi Wise melakukan mirroring ke bagian atas, di mana untuk Edward yang masih level 2, Boots juga masih level 2. Wise-nya udah mulai maju ke bagian depan, mencoba untuk memberikan gangguan, tapi masih ada satu wave minion yang akan dipertaruhkan di dalam pertempuran ini. Oke, spamming tetap terjadi, tapi in-game equipment kali ini tidak terlalu terburu-buru. Tapi di sisi dari God Lane All, dia respect sekali dengan damage dari poking dari seorang One-One. Kami melihat dari pergerakan Keyboy yang masih berada di level 3, nampaknya para pasukan dari Onyx mereka kayaknya akan lebih carbine type. Dan kalau ngomongin soal power of retribution, dengan Lancelot mereka akan lebih cukup kuat sih menurut aku pribadi, Profesor. Ini tinggal kita lihat bagaimana cara Kairi maksimalin Tonros dan Retribution. My Venus anyway yang mendapatkannya. Oh, ini bahkan double kill didapatkan karena damage burst yang sangat besar dari seorang Edward. Brave Fighters tidak bisa dipendung dan bahkan menghilangkan seorang Boots dan juga Kairi secara instan. Combo dengan seorang My Venus yang benar-benar di luar dari Nurul. Di luar dari akal orange buff. Kairi udah hadir kembali tapi gangguan. Ada 3 orang yang mencoba untuk mendekat. Hanya saja sekarang Edward adalah orang yang sangat-sangat terdekat sekali. Levelnya level 5. Orange buffnya pun berhasil langsung diamankan. Tapi mengorbankan satu retribution cewek. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah all. Tapi weakness point-nya belum terbuka semua. Ini kalau kita berbicara soal weakness point ya, cewek sebenarnya agak sedikit kesulitan untuk membuka weakness point. Karena nanti Edward sudah bisa dipastikan akan langsung jump in ke belakang. Membuka satu buah Needles of Flowers yang nantinya All My Venus kemungkinan besar akan memainkan Recall-nya. Nah, Recall ini dipadukan dengan Dire Hit sehingga akan lebih menakutkan ketika menuju ke arah late game. Yang bahaya tapi Kairi nampaknya kali ini nggak langsung fokus ke arah satu buah War Egg. Kairi mencoba untuk mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mereka bakal dipaksa dengan ada Yue dan satu point yang akan coba didapatkan dan cewek tidak bisa berhasil. Flicker dikeluarkan, reward manipulation dibalikan kembali keadaannya. Yue still survive. Kairi nggak mau masuk lebih dalam lagi. Dapatkan Keyboy yang menjadi korban keganasan dari para pasukan dari Blacklist International. Oke, ada 2 orang yang tumbang di bagian bawah dan salah satunya adalah cewek. 0-1-0 ini mungkin akan menjadi satu efek yang cukup tidak baik ya. Karena dia udah pasti akan tertinggal, Wise-nya akan semakin kaya lagi. Pengaruhnya ataupun efek dominonya, purple buff dari Lancelot itu nanti akan pasti habis-habisan ya bro. Sudah bisa dipastikan hal tersebut akan terjadi. Apalagi dengan 4-0. Early game yang begitu flawless sepertinya bagi Blacklist. Dan 4.700 gold yang perlahan-lahan tapi pasti dimiliki sama Blacklist. Ingat di menit yang keempat sebelum turtle yang kedua. Tinggal kita lihat gimana cara counter setupnya nanti ketika berbicara soal Minotaur. Karena penggunaan ultimate dari Keyboy ini sangat-sangat diperlukan sekali di waktu-waktu yang sangat krusial. Contohnya Turtle, Lord, atau bahkan nanti counter setup teamfight. Kembali lagi kali ini Edward is coming up, berada di garis depan. Langsung ada Keyboy, Reward manipulation, menuju ke arah Yue. Ini dapatkan, Edward masih dapat pertahanan, bahkan pun kali ini akan hilang kembali. Instant damage. Kairi mencoba untuk berdansa, ditangkap itu saja, damage yang terlalu besar. Coba dihindari, dapatkan Kairi. What a retribution from Kairi.
Tapi nampaknya itu bukan dari Retribution, tapi kelas hit DPS dari Jungle Emblemnya, Profesor. Iya, itu dia true damage yang berwarna putih tentunya yang memberikan efek serangan daripada Kairi itu sendiri dan dikejar sama Oke, Venusnya. itu dia Venus di lagi Krista, ada poin Krista dan 1-1. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, 1 keunggulan, tapi barusan adalah hal yang terlalu dipaksakan oleh Blacklist. Kalau mereka begini terus-terusan, Onyx udah pasti bisa memanfaatkan itu semua dan harusnya bisa menjadi sebuah keuntungan. Dan ini 2 kali loh terjadi di Kairi. Pertama, dia dapatnya dari Fedrin dan sekarang Lancelot. Profesor, replay ke silakan. Ini dengan true damage sisa terakhir. Benar-benar di last minute. Karena apa? Karena Wise tahu. Dia udah ngelihat, oh ini Kairi bakal all in, bakal dimakan. Sehingga dengan true damage tersebutlah, ternyata Kairi mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Wise di sini pemegang Retribution, dia masih ada Retribution juga, tapi sebenarnya Retribution sedikit miss. Dan Kairi dengan true damage-nya yang lebih unggul, 1 second ahead. Sehingga membuat sebuah true damage tersebut jawaban atas turtle yang hampir menjadi milik Blacklist International. Wah, itu sih adalah salah satu momen 1/1000 ya. Iya, jarang terjadi soalnya. Karena power dari seberangnya masih punya retri, masalahnya itu Profesor. Iya, kalau nggak punya mungkin bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini top lane sebenarnya burst damage yang begitu tinggi diberikan dari Edward. Waduh, Oke, Edward bakal coba ditunggangi begitu saja. Bus gagal mendapatkan satu buah escape skill. Dapatkan Kairi, mencoba untuk kabur. Peta Persecution ke arah belakang, mencoba untuk menghindari para pasukan dari Blacklist International dan Kairi. Nampaknya tak mampu. Mega kill pun didapatkan Edward, terlalu perkasa. Di game kali ini, lapu-lapu from Edward, too strong. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikan bagaimana nanti Battle Fighters daripada lapu-lapu itu sendiri. Kalau kita lihat, tapi di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari tren yang begitu positif, cewek di sini mendapatkan satu buah tower. Oke, unit dan terbuka. boy! Kali ini dengan momennya dapatkan Wise akan menjadi korban selanjutnya dan shutdown harusnya terjadi. Dari mulai dia tidak bisa mendapatkan turtle, dari mulai dia berhenti pergerakan terhadap farmingannya, bahkan di sisi sebaliknya dia tidak bisa mendapatkan objektif dari turtle yang mereka miliki karena Kairi is coming. Edward terlihat posisinya, Keyboy berada di garis depan, Woods mencoba melakukan zoning out. Edward too strong, jangan lupakan Edward memiliki satu buah shutdown power. Dan ini sangat keuntungan untuk para pasukan dari Onyx. Woods nampaknya berhasil untuk flicker. Escape skill yang dia miliki kali ini membuat dirinya selamat 40. Yap, selamatlah sudah, tapi menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar di mana Wise-nya tadi berhasil dihancurkan terlebih dahulu. Leveling pun masih tetap diunggulin oleh Kairi sejauh ini. Walaupun sekarang outer turret yang ada di bagian bawah itu udah berhasil diremukkan di atas. Belum ada mirror yang berhasil dilakukan pula oleh Onyx. Mereka kehilangan 2 outer turret di atas dan di bawah. Tapi poin pentingnya Pak Pulung, space yang dia buat dari Onyx ini benar-benar berhasil mendapatkan mid lane turretnya. Jadi setidaknya ada satu pertukaran dan pertukaran tersebut worth it. Tambah dengan Windtalker yang on the way juga nih dari sosok cewek. Dan memang kalau dari segi gold seperti kita masih melihat bahwa 1600 diamankan oleh Blacklist lebih unggul mereka. Tapi bukan berarti Kairi tidak mengejar ketertinggalan level tersebut. Dan Keyboy dengan flickernya barusan, Tenacity-nya juga sebagai emblem utamanya akan membuat Keyboy makin kuat dalam team fight nanti di arah lo. Untuk Kairi sekarang pun bagusnya adalah dari sisi leveling dia tetap bisa mengungguli loh Prof. 2 kali ke takedown itu pun tidak akan mengganggu pergerakan dari pola farming yang tinggi. Terbantu dengan satu turtle tadi yang begitu krusial, yang begitu luar biasa. Point kill terhadap Oh My Venus. Iya, bahkan itu dia tadi hanya asisnya aja di situ kan. Iya. Hanya asisnya aja. Tapi lagi dapat ya efek dari Bloody Retribution-nya dan itulah dia DPS yang mungkin dicari sama seorang Kairi. Namun dulu sampai saat ini setidaknya mengungguli level bisa menjadi jawaban. Karena apa? Karena sebenarnya kita tahu Kairi punya Thunders, punya Phantom Execution, tapi Wise dia juga punya Slot yang damage-nya lebih tinggi ketika dihantamkan ke lore. Oke, mencoba untuk memancing. Barusan ada Battle Mirror Mask ke bagian belakang. Terlihat Astraiko. Body block dari Keyboy gede banget gitu. Iya, body Keyboy block, segede iya. itu. Hitbox-nya ya. Hitbox-nya gede, Minotaur gede juga kalah lah udah. Body block sangat tepat menurut aku karena kalau misalnya tadi dari seorang cewek itu terkena kemungkinan besar cewek akan pulang. Cewek akan pulang, deal top lane-nya didorong. Keyboy di poking. Yang akan bermasalah adalah impact di saat mereka akan berebut di objektif. Ya, Lordnya sudah menanti itu. Boots sih belum terlihat efektivitas yang terlihat ya dari Boots seperti Belum biasanya. gendong siapapun ya. Iya, belum gendong siapapun, tapi barusan ada satu plastik cuennya langsung dikeluarkan oleh Ol, tapi Boots-nya langsung hilang dengan sangat cepat, menjadi sebuah kerugian yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi Sans harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada flicker dari Sans, ini berbahaya karena Edward masih full dengan utility yang dimiliki. Bahkan para pasukan dari Onyx mereka harus melepaskan dan mereset kalau mereka memaksakan teamfight kali ini. Tanpa adanya Boots, tanpa adanya Keyboy memiliki power
Ini berbahaya banget sih Profesor KB. Ini mau nggak mau harus tarik ulur atau reset lordnya sebisa mungkin agar nantinya tidak ada pertumpahan darah lebih banyak di arah lordnya. Karena 5 lawan 5 kembali lagi, Boots kembali, Land of Dawn. Terus saat ini 9-3. Goldnya makin jauh tapi ingat, wah ini yang paling penting Keyboy belum ultimate. Kalau Keyboy ultimate itu baru mungkin kita boleh hati-hati. Oke, informasi telah terdeteksi Edward di garis depan. Boots harus gendong dari Wise sih. Kalau Boots udah bisa gendong dari Wise, ini akan menjadi sebuah poin yang sangat penting banget Profesor KB. Dengan power of retribution dari Wise, dan kalau misalnya Wise pun akan dipaksa teamfight, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Melihat dari All yang tidak memiliki satu buah sprint, ternyata di sisi top lane, malah keunggulan di tangan dari Onyx loh. Yap, ini kalau mau cacing-cacing naga-naga, Kairi bisa dibilang naganya loh. Kenapa? Kan di level 13 point retribution jauh lebih gede dong. Makanya satu-satunya cara untuk membeli waktu adalah dengan reset lordnya sebisa mungkin, ancam Wise-nya dengan kehadiran atau presensi daripada Kairi itu sendiri, dan level akan menjadi jawabannya. Tapi untuk sekarang, lihat, Kairi kembali lagi ambil poin-poin level, mencoba untuk setup dan setengah darah lordnya. Yap, kita akan melihat seperti kontes saat lagi, tapi reset. Oh, dia Blacklist juga nggak berani sepertinya. Blacklist nggak berani, Kairi dikejar Wise, maka coba dipaksa begitu saja. Bahkan para pasukan dari Blacklist International, mereka mencoba untuk fokus dengan ult yang bisa nge-deliver damage dengan sangat maksimal. Bahkan di garis perempat sana akan coba ditarik begitu saja. Maka coba dipaksa, Kairi melihat Edward. Tapi Black Alles All kali ini memberikan satu blessing duet. Boots, what are you doing? Boots berhati-hati dan lagi-lagi instant pick up kembali terhadap seorang Boots. Itu dari itu nyala harusnya tadi. Ini luar Karena langsung biasa. instant pick up dan bahkan Kimo yang menjadi korban selanjutnya. Keganasan dari Edward. Bahkan para pasukan dari Oni. Wise mencoba diselamatkan. Pressful tidak ada lagi. Kembali para pasukan dari Blacklist International. Mencoba untuk mundur. Cewek versus everybody. Satu poin kill satu didapatkan. Dan bahkan cewek still survive. Mengejar Oh My Venus. Where are you going Oh My Venus dan Edward? Brave Fighter tidak It's time to fly. menjadi saat yang tepat. Berhasil mendapatkan Edward. Edward too strong. Dan bahkan cewek still survive. Wow, Astral Echo-nya connect masuk ke dalam tubuh dari cewek di last minute, di mana tadi hampir saja selamat. Ada 2 player yang berhasil ke pick off dari Onyx itu sendiri. Bahkan sekarang 3 playernya siap untuk masuk ke dalam area dia tarik, di mana untuk All langsung aja mengantarkan DPS yang sangat-sangat tinggi. Keyboy melihat kejauhan, akankah dia maju ke bagian depan, tapi terlalu beresiko. Dan mereka pun harus mundur kembali. Boots belum bisa melakukan banyak hal, tapi Lordnya menjadi milik dari Blacklist. Kalau mereka memaksakan team fight, yang ada mereka hanya mengantarkan nyawa saja dari Onyx. Sehingga mereka lebih memilih untuk disengage. Jadi dengan disengage ini harapannya mereka bisa melakukan serangan counter attack. Tadinya kita mengira bahwa Kairi akan bertahan hidup, tapi ternyata tidak. Dengan Binan Fury yang dilontarkan oleh Keyboy, mau nggak mau berarti mereka tanda reset. Kalau mereka melanjutkan team fight, mereka akan termakan dengan kiting play dari Blacklist International. Hampir tadi sebenarnya Cross of Tank dari cewek men-take down karena Edward, tapi pasifnya menyala sehingga hal tersebut yang membuat Edward mampu untuk bertahan hidup. Lagi dan lagi, Edward dalam keadaan yang benar-benar prima banget. 505 tidak bisa ditumbangkan, tidak bisa di-shutdown. Sehingga butuh waktu lebih banyak lagi agar one-one-nya mendapatkan item untuk menembus bagaimana lini pertahanan dari front line-nya. Lapu-lapu. Plus tadi Inspire-nya kan duluan digunakan, Prof. Untuk mengejar si Yu-nya kan, yang dari tengah sampai ke area dari Purple Buff itu sendiri. Dan sekarang kalau di bagian atas, harusnya dia masih bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. One-one udah mulai hadir, ada Glue juga di bagian belakang. Boots masuk ke dalam kerumunan dari para player Onyx, ditembak lagi Astral Echo. Oke, mereka akan coba mengamankan dari segi leading phase terlebih dahulu. Gak dapetin best turret, tapi mereka akan coba team fight kembali dan Yue berhasil mendapatkan real world manipulation. Ini yang cukup berbahaya menurut aku pribadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menggendong ke arah belakang. Karena Boots beberapa belakang ini agak cukup under. Dengan adanya 05, dia tidak bisa catch up dari segi item. Berbanding terbalik dengan Edward yang 505. Ini berbanding terbalik sekali. Leveling jauh banget juga mereka. Leveling jauh. Edward duluan 15 coba nyaingin Kairi. Dan Ya, makanya itu tadi, karena dia benar-benar presence di team fight-nya ada terus, minimal kasih 1 assist ya kan. Dari 13 kill dia, apa ya, bisa dibilang partisipasinya 10 gitu loh totalnya. Jadi makanya itu yang membuat Edward begitu powerful di lini depan. Apalagi dengan kehadiran dari Spell of Fame tambahannya, Festival of Blood, 5% makin lebih powerful. Walaupun sekarang Wise bisa dibilang ketinggalan secara level, tapi memang secara pertahanan di sini lapu-lapunya belum bisa dihentikan.
One-one ini juga belum bisa ngedeal karena Edward tadi Edwardnya aja bisa survive ya. Dan bahkan Keyboy terkena damage sangat sakit dari seorang Cloud, dibalaskan kembali. Reward Manipulation telah dibuka, Keyboy masih coba untuk selamat mundur ke belakang. Tapi Ketembak lagi. Asal recall-nya lihat, langsung ditembak Keyboy, sang sapi jantan kali ini langsung tempur di depan sana. Sama seperti cewek sepertinya. Terkena Lightning Truncheon saja, mau tidak mau dipaksa untuk membeli sedikit Athena Shield atas adanya Rose Gold Meteor agar tidak terkena atau memakan magical damage yang begitu banyak. Dilema banget sih jadi cewek. Gue masuk ada damage burst dari Yue dari Wah, jauh kena dan bahkan lagi. saat di depan sana apakah coba dipasang di World Manipulation kan dibuka dan bahkan para pasukan dari Oni hampir saja kehilangan satu sosok Sans di depan sana Bang. Hampir saja Sans masih selamat. Tapi Keyboy sudah join ke dalam lane of down. Kita lihat. Barusan Magic Sentry dilepaskan. Boots harus membuka map. Lord udah ada Wise yang tepat berada di depannya. Kairi mencoba untuk maju bagian depan. Lakukan kontes 1v1 situation. Keyboy ada di bagian belakang. Sans serap posisi 1-1. Clear wave minion di bagian belakang. Untuk pergerakan dari Owl. Kumpulin dulu Art of Tiberia. Pertahankan dulu. Iya nih momen yang nantinya akan sangat-sangat bergantung untuk Onyx. Karena kalau misalkan mereka maksimalin Keyboy dengan inisiasi terlebih dahulu, otomatis nggak akan ada lagi area of effect. Ketika Bootsnya tertangkap nggak ada pick off. Serba salah jadinya, mereka harus mundur atau maju. Itu yang mungkin akan di-decide secepat mungkin. Apalagi wave minionnya di arah bawah, sepertinya wave yang menguntungkan bagi Blacklist. Karena mereka punya 4 minion. Sehingga itu dia Astral Echo pembuka. Dipaksa sepertinya untuk maju atau team fight di arah Lordnya. Kepleset Cyclone A itu barusan. Iya itu yang bikin tekan juga loh. Kalau dia kan tiba-tiba kena terrified terus nggak punya network follower Edward Master itu bisa menjadi satu buah sosok yang berbahaya. Cewek kali ini memberikan distraction di arah top lane. Edward akan tahu dengan posisi yang dimiliki dari seorang cewek, tapi mereka tidak ada yang bisa melihat di mana Kairi juga struggle banget melawan seorang Owl 50. Yap, akan coba dipaksa teamfight kah? Mereka akan berada di garis depan. Wise-nya diusir. Ada dimiliki, langsung ada di World Manipulation dan bahkan para pasukan dari Onyx udah mulai terbuka. Keyboy ter-take down, blessing to win, Sans hilang, tepakan double kill, terus bolting. Retribution dari seorang Kairi akan mendapatkan satu ball Lord yang terhormat. Wah. Mereka mundur ke arah belakang, monster kill. Edward too strong kali ini. Bahkan para pasukan dari Onyx, mereka harus mundur satu persatu. Mencoba dikejar oleh seorang Wise, tapi nampaknya masih gagal. Onyx Indonesia, waduh. kali ini tersisa seorang cewek. Ini bencana, Pak Polo. Hampir saja seluruhnya terlayang, tapi sekarang 1-1 sendirian. Bisakah dia untuk bisa menghilangkan satu minute tersebut? Dan benar saja 1-1-nya pun langsung lejap. Game kali ini menjadi milik dari Blacklist. 3-2. Dan Kita akan dipaksa menuju ke game yang ke-6. Dan masih ada kesempatan untuk tim Indonesia kita mendapatkan poin keempatnya. Namun memang early domination dari V-Wise dan kawan-kawan Blacklist International ini sempat menemukan jawaban. Blacklist bakal sulit banget untuk cewek karena dia hero single target dan lagi-lagi 1-1